Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo vlogger. Podcast kali ini untuk vlogita.com kita akan mengangkat mengenai salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Garut, komunitas pecinta motor gede atau lebih kita kenal dengan nama HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Nah, alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Bapak Ketua HDCI dan juga rengrengan HDCI Garut. Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Untuk rekan-rekan HDCI gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya, semangat Pak ya. Oke, siap. Pak Haji, kita tertarik nih mengulas tentang HDCI. Ya. Bisa Pak Haji ceritakan Pak Haji untuk HDCI khususnya di Garut, sejarah berdirinya itu gimana Pak Haji? Ya, awalnya kita ini kan berangkat bukan dari Harley dulu awalnya, karena kan ada beberapa di komunitas mobil, komunitas sport lah, khusus sport otomotif, baik masa motor, mobil apalah. Nah, dari komunitas motor mobil ini, akhirnya karena banyak kegiatan HDCI ya, baik di Indonesia, baik di Jakarta, dimanapun lah itu HDCI, itu banyak kegiatan yang positif. Kegiatan yang benar-benar peduli terhadap masyarakat, baik untuk kegiatan baksosnya, kegiatan silaturahminya, kegiatan readingnya. Ya, berangkat dari situ kita punya semangat dalam rangka bagaimana kita membentuk HDCI di Garut. Ya, syukur alhamdulillah saat itu tahun 2010 saya koordinasi dengan HDCI Jawa Barat, Jawa, ya disupport. Nah, saat itu Harley cuma ada 10 awalnya, 10 motor. Di Garut ya, pada saat itu hanya ada 10 motor ya. Okay. Tahun 2010 itu. Tapi berkat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan di antara kita yang 10 tadi kompak, kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermakna masyarakat. Ya alhamdulillah sekarang itu udah terkumpul hampir 35 motor Harley di Garut. Motor. Jadi vlogger anggota HDCI Garut saat ini sudah berjumlah 35 itu asli ya, dari Garut. Semuanya orang Garut juga ya. Asli Garut. Siap. Nah, Pak Haji, untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh HDCI seperti apa Pak Haji? Ya itu sesuai dengan amanat dari HDCI Indonesia kan, inklusif, sosial, horizontal. Jadi kan inklusif sifatnya kita harus bersama merangkul. Inklusif bersifat kita harus ada bersatu dan bersaudara dengan semua para komunitas, baik komunitas motor kecil, motor besar, motor apapun, ya kita bersatu bersaudara dalam rangka untuk peduli bagaimana kita itu punya manfaat di mata masyarakat, khususnya penggemar para otomotif motor. Oke, siap. Untuk kegiatan baksos nih, bentuknya seperti apa nih yang sering dilaksanakan oleh HDCI? Kan misi kita lebih ke sosial. Kita itu ada beberapa program yang mana tiap hari Jumat itu sebulan satu kali, itu Jumat itu ada Jumat berkah. Jadi kita ada short trading lah, jadi perjalanan pendek ya, misal ke Cikajang, ke Bayongbong, kemana itu kan ada sifatnya hari Jumat, kita Jumatan di masing-masing masjid di setempat tadi. Akhirnya kita itu ada semacam sodako lah, infak. Oh, jadi Jumat berkah itu sodako Pak Haji? Oh, pertama itu yang sifatnya rutin ya, sebulan sekali. Yang keduanya ya kita di samping Jumat berkah juga ada kegiatan sifatnya bedah rumah. Ya, kemarin ada Singgajaya, termasuk di Leles, di Kadungora, itu ada beberapa rumah yang telah dibedah oleh anggota HDCI Garut. Syukur alhamdulillah. Jadi kita HDCI Garut selama ini kan berpikir bagaimana kita itu bermanfaat dan ya untuk masyarakat itu aja. Manfaat untuk sesama ya Pak Haji. Ya, ternyata vlogger jiwa sosial kawan-kawan kita ini dari HDCI luar biasa. Jadi setiap hari Jumat suka melaksanakan kegiatan bakti sosial seperti yang Pak Haji barusan katakan, bedah rumah Pak Haji ya, ya betul. Sodako. Intinya HDCI ini untuk santunan anak yatim. Anak yatim nih, saya gitu. Itu di di Goong kita ada 30 anak yatim, itu betul-betul ya binaan HDCI. Jadi itu merutin ya, baik misalnya bantuan sembako, bantuan uang tunai, bantuan misalnya untuk ya sedekah lah apa, itu rutin. Ya, termasuk ke HDCI kemarin udah punya hajatan besar tuh. Yang mana HDCI itu bukan hanya mengakomodasi para otomotif, tapi sifatnya dengan bahasa HDCI Garut Kultur Persipal. Jadi Garut HDCI Garut Kultur Persipal. Jadi bicara Garut Kultur Persipal itu lebih kultur kegiatan yang sifatnya diakomodasi ke HDCI, misal kultur jalan sehat, sepeda sehat, enduro, motocross, termasuk kan adventure, termasuk kegiatan kultur budaya, seni budaya, yang mana kan ada beberapa budaya unggulan Garut, ada 6 unggulan, itu disatukan di bawah satu kolaborasi yang menjadi kegiatan seni massal. kolosal. Itu untuk HDCI kemarin punya. Ngomong-ngomong nih Pak Haji, untuk sekretariatnya sendiri di mana HDCI Pak Haji? Kalau sementara ini kita sekretariat yang sifatnya formal belum ya. Cuman kita ada di rumah saya di situ di Jalan Cindung, kita ada garasi Harley, ada teras Harley, termasuk ya ada sekretariat Harley. Oke. Ada di Cindung ya.
Oke Proger, nah mungkin itu part pertama ya, ngobrol santai dengan rekan-rekan dari HDCI. Ketemu di part kedua. Bahwa HDCI Garut sampai dengan saat ini adalah termasuk salah satu pengcap HDCI di Indonesia yang kegiatannya memang cukup aktif. Di samping itu juga anggota-anggotanya juga cukup solid, mereka kompak. Terbukti dengan pada hari ini juga mereka akan berencana melakukan kegiatan bakti sosial yang mana sebelum-sebelumnya juga HDCI saya tidak pernah terlewatkan dalam kegiatan sosial, dan itu beritanya sampai ke pusat ke kami. Terakhir saya ke Garut juga ketika ada bakti sosial yang dilakukan oleh HDCI Garut bersama anak-anak yatim pada bulan puasa kemarin. Nah ini juga setelah itu juga saya banyak mendapatkan kiriman foto, video, berita yang dari HDCI Garut dan kami posting di HDCI. Oke Proger, masih di part 2 bersama HDCI Garut. Pak Haji, kita lanjutkan nih Pak Haji obrolan kita Pak Haji. Pak Haji, berbicara tentang keanggotaan HDCI, barusan Pak Haji mengatakan pada blogita.com bahwa ada 35 anggota ya, member HDCI. Itu profesinya apa aja Pak Haji? Ya itu makanya saya semangat membentuk HDCI di Garut, karena kan dari beberapa anggota atau member HDCI di Garut itu ini terdiri beberapa komunitas profesi, baik pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha industri wisata, termasuk pengusaha produk wisata, termasuk banyak, termasuk nih ada distributor obat nih. Iya, obat ini yang lagi tren sekarang, yang lagi banyak duit, yang lagi ngeduk duit, nah ini ada di sini. Jadi saya alhamdulillah nih, ini para bos semua nih, suka alhamdulillah nih ada notaris juga di sini. Jadi makanya saya semangat membentuk HDCI Garut, karena tujuan utama HDCI Garut itu bukan untuk hura-hura, bukan hanya untuk gaspol di motor, tapi bagaimana ini peduli terhadap bangsa, peduli pada masyarakat, peduli terhadap masyarakat Garut, khususnya peduli pada pariwisata Garut. Makanya nih ketua JDN, ketua kita nih, ketua PRI Garut. Nah ini di samping wakil ketua HDCI juga selaku ketua PHRI yang mana akan peduli terhadap pariwisata Garut lewat HDCI. Termasuk nanti besok nih ada Menteri Pariwisata khusus berkunjung PHRI Garut. Nah itu kan HDCI Garut dengan PHRI Garut itu merupakan suatu kolaborasi yang di satu pihak ngomong hobi, satu pihak ngomong masalah profesi. Yang mudah-mudahan pariwisata Garut bisa terdongkrak oleh HDCI Garut. Amin. Berbicara mengenai moge, motor gede, klasifikasi moge itu seperti apa Pak Haji? Apa klasifikasi motor disebut moge Pak Haji? Yang jelas kalau kita bicara moge, cc-nya besar kan? Nah, besar ya? Namanya motor besar, cc-nya besar. Yang jelas mahal, mayannya besar. Nah, itu pasti kan? Nah, tapi kan namanya cc motor itu kan relatif kan? Dari 250 cc sampai sekian ribu cc itu motor besar. Kalau misalkan ada warga masyarakat nih yang ingin memiliki moge, kan kebetulan saya di Garut nggak ada ya showroom moge. Gimana tuh caranya Pak Haji? Ya tergantung. Kalau seandainya kita mau, apakah kita mencari importir, belinya dia importir, banyak diimportir. Atau kita ada kedai resmi. Atau hubungi saya. Iya betul. Nah, ini broker nih, di samping broker obat, broker motor juga. Betul. Benar spare partnya susah Pak Haji? Oh, enggak. Karena kan namanya komunitas motor Harley itu di Indonesia itu udah luar biasa. Udah luar biasa banyaknya. Jadi apapun spare part motor itu banyak importir. Di samping importir juga ada dealer resmi. Dealer resmi itu kan kalau dulu Mabua kan. Kalau sekarang ada Anak Elang lah. Termasuk di Bandung ada Siliongi Harley Davidson. Kalau Garut ada Marukman. Kalau di Garut ada siapa? Oh ini. Nah ini insinyur motor Harley di Garut nih. Motor apapun bisa jadi Harley. Iya betul. Jadi rasa gado-gado ini. RSD. Pak Haji bisa diceritakan nggak kepada para proger di luar sana? Rasanya atau euforianya mengendarai sepeda motor besar itu rasanya seperti apa Pak Haji? Aduh, susah dibayangkan ya. Jadi kalau namanya pakai motor besar ya, namanya cc besar, namanya motor besar, otomatis kita itu dimainkan oleh motor, dibawa sama motor. Jadi kita nggak capek. Kan kalau melihat sepintas motor besar mahal, capek kan, berat apa. Tapi kalau udah jalan, udah kecepatan ya normal, itu pakai motor itu merasa kita enak. Sehingga ya enjoy lah. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita macam besar itu bisa bagaimana kita menjaga nafsu besar. Kita jangan seolah terpancing jadi seolah-olah kita ego.
Bagaimana kita harus bisa, bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus tawakal, bagaimana kita harus lebih ke tadabur, dan arti menikmati suasana alam. Betul, pakai motor besar itu bukan karena orang besar, tapi ya kita harus berjiwa besar itu. Betul. Setuju. Merdeka. Pak Haji, satu pertanyaan lagi, Pak Haji, boleh ya? Siap. Pesan-pesan nih kepada warga masyarakat ataupun vlogger di luar sana tentang tata tertib berlalu lintas nih di jalan raya. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih oleh tim dari HDCI. Ya betul. Silakan, Pak Jadi Haji. kalau namanya kita bermain motor ya, bermain otomatis di jalan raya, otomatis yang penting kan itu kan safety riding harus dijaga. Karena kan selama ini HDCI itu kan ada program coaching lah, pelatihan yang ya jadi sebelum dia masuk ke anggota HDCI itu ada coaching dulu, ada training dulu ya, itu lewat ya safety riding. Jadi bagaimana berlalu lintas yang baik, bagaimana berarti sifatnya sopan, pakai etika, termasuk paling penting menghargai pengguna jalan. Itu utama karena kan ya, HDCI Indonesia itu dengan ini, karena HDCI Indonesia itu kan semua orang Mabes Polri. Jadi tidak mungkin HDCI itu ugal-ugalan. Karena kan ada aturan mainnya yang mana diatur sama dari Mabes sesuai dengan aturan lalu lintas. Oh iya, itu pasti. Oke. Nah, barangkali ini dari pulokita.com ada satu permintaan nih. Bu, barangkali Pak Deden. Ya, coba Pak Haji barangkali bisa menambahkan kepada program tentang HDCI ataupun tentang berriding yang sesuai dengan aturan, Pak Haji. Silakan, Pak Haji. Ya, sebetulnya semua udah disampaikan ya sama Ketua HDCI Garut ya, Bro Ato. Jadi memang kita ini selaku orang yang mungkin yang ada kekhususan gitu ya dalam berkendara gitu, karena dengan cc besar ya itu harus paham filosofinya dulu gitu kan dengan motor besar itu gitu. Jadi pertama bagaimana kita supaya safety dengan diri kita juga safety terhadap orang lain juga gitu kan. Terus juga bagaimana kita juga bisa mengayomi kendaraan-kendaraan yang lain dengan yang di jalan raya itu. Jadi terus terang saja ini sebuah yang sangat luar biasa yang mungkin juga semua orang mungkin belum tentu bisa gitu kan betul, di HDCI ini gitu kan, karena ada persyaratan yang memang harus kita siap gitu kan. Terus yang kedua juga memang lebih kepada kita ini tasakur ya. Di tasakur di sini juga untuk melakukan sebuah tadabur, karena kita dibeli lebih sama Allah gitu kan. Kita bisa mengendarai motor yang cukup mahal dan dengan cc yang besar itu kan begitu ya. Nah tentunya tadi juga kita banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Pertama juga kita juga sosial ya. Yang biasa yang sudah kita lakukan tuh di hari Jumat Berkah. Ya kita juga mensantori anak yatim ya bro ya. Juga kita juga membantu juga masyarakat yang memang kondisi yang terpapar COVID juga sekarang nih ya. Yang terdampak juga kita juga alhamdulillah ya sudah banyak lah ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk sosial di masyarakat. Oke, makasih Pak Haji. Nah, ini my bro nih dari tadi diam aja nih nggak bicara nih. Tolong dong sepatah kata, dua patah kata. Silakan Pak Sekjen. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kawan-kawan yang memang berkendara di jalan raya, patuhi rambu-rambu lalu lintas apa yang disarankan oleh kepolisian. Itu saja, sama titip juga kita harus punya jiwa sosial yang tinggi, punya jiwa yang jantan di jalan raya. Buat sesuatu itu harus ditanggung jawab. Oke, siap. Oke, vlogger, barusan dari awal sampai akhir kita udah ikuti, ternyata keren-keren, seru-seru nih anggota HDCI Garut. Mudah-mudahan HDCI Garut tetap maju dan semakin jaya ke depannya. Selamat berjumpa di episode selanjutnya vlogkita.com. Mantap. Merdeka. HDCI, no komplain, naik